Pada video bagian kedua, kita akan mempelajari penyelesaian struktur statis tak tentu pada portal tidak bergoyang dengan metode cross. Sedikit berbeda dengan pada contoh keempat, yaitu pada perletakannya. Marilah kita ikuti video ini supaya bisa mengerti dengan baik. Pada contoh soal kelima, sistem strukturnya hampir sama dengan pada contoh keempat, hanya perbedaannya kalau pada contoh keempat, perletakan B adalah berupa sendi, nah di sini berupa jepit. Sehingga kalau kita hitung nanti jumlah momennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 buah kolom dalam pembuatan iterasi momen distribusi. Soalnya adalah untuk menggambarkan SFD, NFD, dan BMD. Penyelesaian yang pertama tentu kita melakukan pemotongan-pemotongan struktur atau anggapan strukturnya. Kita hitung lebih dulu angka kekakuannya untuk AD, untuk DB, sama seperti tadi. Hanya perbedaannya pada DB, ini karena jepit-jepit, maka menjadi EI per L. Kalau tadi 3/4 EI per L. Kemudian KDE, maaf ini KDE. Kemudian KEC, ini KEC. Kemudian diwujudkan dalam angka distribusi, jadi D ada 3 batang, ini angka distribusinya, sedangkan E ada 2 batang. Setelah itu kita menghitung momen primer. Momen primer seperti sebelumnya, yaitu dihitung, ini sama persis dengan yang sebelumnya. Kemudian diwujudkan dalam bentuk tabel distribusi momen. Nah, di sini diperhatikan, jadi karena DB perletaan B adalah jepit, maka saya tambahkan kolom di sini. Jadi urutannya B, D, E, dan C. Kemudian B 1 batang saja, ini karena perletaan jepit. Seperti di C juga, ini perletaan jepit. Kemudian D ada 3 batang, DB, DA, DE. Kemudian E ada ED, EC, dan CE. Masukkan angka distribusi serta momen primernya. Momennya hitungannya berbeda karena bebannya berbeda dengan yang contoh keempat. Nah, demikian untuk penjelasannya kita gunakan Excel. Pada lembar kerja dibuat kolom sebanyak 7 buah sesuai dengan jumlah momen yang bekerja. Kemudian titik buhulnya dimulai dari B, D, E, C. BD itu sama dengan DB. Kemudian DA di tengah. Jadi urutannya tidak selalu harus di tengah. Tapi sedapat mungkin batang yang sama itu diletakkan berdampingan. Jadi BD, DB, DA, DE, ED, EC, dan CE. Masukkan angka distribusi serta momen yang bekerja. Momen primer yang bekerja pada titik buhul tersebut. Kita hitung di sini untuk titik buhul D itu min 31,25 dan 20.
0,833. Sedangkan di E itu min 20, sehingga momen terbesar ada di E. Maka kita selanjutnya akan melakukan iterasi, yaitu dimulai dari titik buhul E. Nah, sama seperti tadi, ini momen distribusi tandanya berlawanan dengan momen primernya, hingga sama dengan minus kalikan min 20,833 kalikan 0,75. Kemudian minus 20,8333 kali 0,625. Dan hasilnya langsung diinduksikan. Induksi separuh dari momen yang ada. Setelah E selesai, kita garis bawah. Kemudian kita melangkah ke D. Nah, dilihat di D, ini kita tutup dulu garis. Kemudian di sini ada 3 buah momen. Maka ketiga-tiganya kita jumlahkan, kemudian tandanya kita balik, kalikan angka distribusi. Di sini di DB kita peroleh 3. Di sini 1 dan di sini 1,9. Kemudian langsung diinduksikan. Jadi momen yang ada pada titik buhul itu dijumlahkan, tandanya dibalik, kemudian kalikan dengan angka distribusi masing-masing. Kemudian melangkah ke titik buhul E kembali. Yang ada hanya 1 saja. Maka kita hitung, tandanya dibalik, menjadi min 0,95273 kalikan 0,3750. Kemudian ini juga sama dan diinduksikan. Jadi selalu setelah selesai menghitung langsung dibagi 2, tulis di sebelahnya. Dan melangkah kembali ke D. Nah, demikian seterusnya itu kita lakukan. Kita lakukan berulang-ulang. Jadi momen yang ada, kemudian dikalikan dengan angka distribusinya. Demikian itu kita lakukan sampai nilainya menjadi 0. Maka akan kita peroleh ini. Kalau kita jumlahkan, akan kita peroleh momen akhir. Inilah momen akhirnya pada B, kemudian di C kita peroleh momen karena perletakannya adalah perletaan jepit. Demikian penyelesaian dengan Excel. Kita akan kembali ke PowerPoint.